Dulu saya kan belajar penyakit, sekarang harus belajar juga segala undang-undang, segala sesuatu yang dikerjakan di negara hukum ini kan berdasarkan legal standing, jadi harus saya pelajari semua. Termasuk Itu hukum, lebih ya. bervariasi. Iya, Tapi iya. prinsipnya dasar sama, yaitu melayani. Tribuners, saya Jumadi Pangandro, wartawan Tribun Manado. Kali ini kita berjumpa lagi dalam acara Wawancara Tokoh. Hari ini kami mendapat tamu istimewa. Bersama kami Bapak Ketua DPRD Sulawesi Utara, Bapak Dr. Franciscus Andi Silagen, SPB KBD, dokter spesialis bedah, konsultan bedah digestif juga, gitu ya dok ya? Ya, betul. Ya. Tribuners, kami di sini di ruangan beliau, di ruangan kerja Ketua DPRD Sulut. Terima kasih Pak Ketua sudah menerima kunjungan Tribun Manado hari ini. Terima kasih juga untuk kunjungan dari Tribun Manado, Pak Jumedi dan teman-teman. Ya. Gimana kabar Pak Ketua? Kabar sehat, Puji dalam Tuhan. lindungan kasih sayang Tuhan terus Puji Tuhan. dalam pekerjaan ini. Iya. Pak Ketua, hari-hari ini kan lumayan sibuk Pak Ketua. Kira-kira tips selalu fit melayani tamu termasuk pekerjaan lain Pak Ketua. Terima kasih. Ini tips saya ya. Iya. Saya selalu beranjak dari apa yang disampaikan oleh firman, karena firman itulah dasar kehidupan kita ya. Iya. Dia katakan hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Hati yang gembira ya. Adalah obat yang mujarab. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Pada waktu kita menjalani kehidupan, tentunya kita akan mengalami masalah. Satu hal pasti, sepasti orang yang hidup pasti mati. Dan orang yang hidup pasti akan mengalami persoalan, pergumulan, tantangan, rintangan, apalagi kita yang ada di lembaga legislatif ini, yang mewakili seluruh rakyat Sulawesi Utara. Tentunya tantangannya berbeda dengan waktu saya Masih hanya sebagai berkecimpung di bidang medis. Iya. Yang saya temui adalah per kasus sakit penyakit hanya satu-satu orang. Tapi ini kan kesibukannya makin meningkat. Dan setahun ini memang saya sudah tidak lagi membuka dan menutup perut orang. Karena konsentrasi pilihan untuk masuk di lembaga terhormat ini, tujuannya satu, adalah untuk menyambung lidah rakyat untuk kesejahteraan rakyat Sulawesi Utara. Nah, kalau pekerjaan yang banyak ini numpuk, apa semua, terus kita bawa dalam pikiran yang susah, itu ya akan cepat mempengaruhi tubuh kita. Tubuh ini kan cuma dipengaruhi oleh apa yang ada di jiwa. Makanya manusia itu tubuh, jiwa, roh. Oh iya, iya. Jiwa itulah apa yang ada tersaji dalam pikiran, pikiran, emosi, itu ada di jiwa. Pada waktu jiwa ini penuh dengan pikiran-pikiran yang negatif, maka dia akan tersaji dalam tubuh, manifestasinya. Mukanya bisa cemberut, tidak berseri-seri, tidak ada damai sejahtera, salah sedikit langsung marah-marah. Jadi Itu itulah mempengaruhi kesehatan. Iya, sangat sekali mempengaruhi kesehatan. Saya kasih contoh. Kalau kita bertemu dengan seseorang yang kita tidak terlalu suka atau marah, ya kan, langsung pengaruh di tubuh kita kan. Lemas. Jantung berdebar-debar, suara bergetar, apa semua kan marah Iya, kan. iya, Nah, kalau iya. kita lagi marah. Jadi apa yang ada di jiwa. Nah, kalau kita hadapi semua ini, bahwa segala sesuatu itu kita kerjakan kalau Dengan bersama dengan Tuhan kita yang kita imani, pasti akan kita bisa laksanakan. Sehingga tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluar.
dan itu jadi take it easy. Oh, Semua pasti berjalan sesuai dengan itu. Kalau ada hambatan-hambatan, jangan kita melihat hambatan itu sebagai suatu yang, aduh, sudah seperti itu. Makanya saya, itulah kunci ya, santai, Tips santai aja, tips sehat, saja. Pak, ya. Tips Jadi sehat. jiwa harus Iya, bahagia ya. iya. Hati yang gembira. Oh, hati yang Dia bukan gembira. cuma sampai obat yang mujarab. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Bayangkan aja tulang yang itu. Iya, iya. Sudah divaksin, Dok? Saya sudah vaksin dan tinggal vaksin yang kedua ini. Jadi Rasanya waktu vaksin pertama bagaimana? reaksinya enggak ada sih, ya. Vaksin untuk kekebalan tubuh kan. Iya, Jadi memang saya di kesempatan juga ini iya. menghimbau untuk masyarakat Indonesia, resmi Sulawesi Utara, kalau mendapat kesempatan pertama untuk vaksin, vaksinlah, ya. Iya. Karena saya juga sudah vaksin dan ternyata tidak ada Efek samping. efek samping yang berbahaya ya. Yang berbahaya. Sekarang sudah mau tahap kedua. Tribuners, Pak Ketua DPRD ini selain sebagai anggota dewan, sebelumnya adalah seorang dokter, dosen, dan pernah bekerja di puskesmas. Pak Andi, bagaimana rasanya jadi di DPR dan ketika Pak dokter bekerja di medis? Perbedaan pekerjaan bagaimana itu, Prof? Sebenarnya sih tidak ada perbedaan bermakna, cuma dalam hal komunitas yang kita layani ya, kalau di dewan lebih bervariasi dan lebih banyak ya. Lebih sibuk di mana, Pak? Di dewan ya, dari karena bermacam-macam. Kalau orang kan di medis hanya tertentu aja ya orang sakit. Tapi di dunia Medis? politik ini Ya. itu dari bermacam-macam latar belakang orang, sehingga perlu untuk terus memperbaiki diri ya, dengan mengupdate segala sesuatu pengetahuan toh. Dulu saya kan belajar penyakit, sekarang harus belajar juga segala undang-undang, segala sesuatu yang dikerjakan di negara hukum ini kan berdasarkan legal standing, jadi harus saya pelajari semua. Termasuk Nah, itu hukum, lebih ya. bervariasi. Iya, Tapi iya. prinsipnya dasar sama, yaitu melayani, bukan di. Jadi Layan. kata-kata Oh, iya. kerjanya dirubah, Aktif bukan ini di, ya. Oh, tapi iya. Kalau dulu di medis melayani orang yang sakit dan komunitas tertentu, tapi sekarang kan lebih luas. Tetap kata dasarnya melayani. Iya, iya, iya. Tinggal kita penyelesaian ya. Karena dulu dipercayakan jadi membedah, membuka perut orang, sekarang membedah persoalan-persoalan masyarakat. Jadi Supaya penyakit tahu, sosial iya, termasuk tahu kan penyakit. kelainan apa yang ada di masyarakat ini dan kita bisa terapi Termasuk- yang tepat. Iya, iya. Kira-kira begitu prinsipnya sama ya. Iya, iya. Nah, pendekatan-pendekatan untuk Pak Ketua, salah di anggota dewan. ya ini kan pandemi COVID masih juga berlangsung dan penyebarannya masih juga masif. Di Sulawesi Utara ini kan juga masih berlaku kebijakan pemberlakuan jam malam, pembatasan operasional terutama tempat usaha malam hari. Menurut Pak Ketua itu efektivitasnya bagaimana terkait untuk pencegahan COVID? Nah, pencegahan COVID yang menjadi prinsip dasar sebenarnya adalah masyarakat harus sadar dan harus terlibat aktif. Ya, pemerintah dalam hal ini itu bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat, tapi masyarakat juga harus peran aktif. Ya, termasuk dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Pembatasan jam malam, ada orang bilang COVID siang, COVID malam. Sama Sebenarnya Iya, iya. toh. Tapi kan kalau di malam hari itu orang pada memang suka berkumpul, lebih berkelompok. Sebenarnya kalau masyarakat sadar ya enggak usah, kalau enggak perlu ya tinggal aja di rumah kan. Makanya itu peran serta masyarakat itu sungguh luar biasa. Nah, pemerintah yang bertanggung jawab untuk melihat atau mengawasi prokes ini kan ada protokol kesehatan yang harus diawasi. Masyarakat patuh atau enggak. Tapi kalau masyarakat sadar dan dia terlibat aktif, sebenarnya kan enggak terlalu harus pemerintah upayanya sampai ada hukuman segala macam kan? Iya. Iya.
Dan pemerintah memang harus aktif. Sebenarnya yang kita lihat sekarang kan ada 3T. Itu bagian dari pemerintah kalau 3T. Tapi kalau 3M itu adalah masyarakat. Ya, nah, 3T itu trace dan tes dan treatment. Nah, sebenarnya paling di atas itu tes. Sekarang kan masyarakat beraktivitas itu sepertinya ini COVID apalagi sudah setahun. Iya. Rupanya ada COVID. Iya, iya. Tapi kalau mereka diingatkan dengan tes yang masif, setiap daerah-daerah publik di pasar kah di mana, itu ada tes semacam kita sekarang ini kan. Iya. Kalau masuk ke sini, Masuk sini ya harus dites. periksa dulu ya. Sehingga orang akan sadar, oh ini kita beraktivitas di satu kondisi yang bukan kondisi normal. Ada Betul. ternyata satu wabah COVID. Dan dia kalau misalnya di Mantos atau di mana pusat keramaian, waktu mau masuk situ ada tes dulu begini, orang akhirnya sudah jauh mau keluar, ada tes ini kan. Nah, dengan sendirinya diajarkan. Tapi kan tes ini cuma terbatas. Sebenarnya itu yang jadi fokus dulu, tes. Kalau tracing itu hanya, itu saya selalu di rapat saya bilang, tracing itu hanya pada orang tertentu yang yang kontak erat. Artinya misalnya Pak Jumedi kena, kan cuma kontak erat yang di sekitar Pak Jumedi. Betul. Tapi kalau dilakukan tes masif seluruh masyarakat ini, kalau di aktivitas di pasar, sebelum masuk pasar ada satu tes dulu. Iya. Gitu? Reaktif, istirahat dulu di rumah. Iya. Apalagi sekarang kan ada metode yang bagus yang lewat tiupan Noise. itu. Tahu kan Genos Iya, ya? iya, Itu lebih Genos. murah, lebih efektif. Nanti ke depan ya saya memang mau ajurkan kepada pemerintah lagi ya itu untuk Genos, lebih kasih bikin masif nih tes juga untuk menyadarkan masyarakat, oh ini kita tidak bisa beraktivitas santai-santai sehingga mereka akan sadar tuh waspada. Iya, iya. Dan juga punya kewajiban juga harus menyiapkan. Nah, kalau pemerintah sebenarnya mesti ini enggak semua orang bisa beli masker kok. Masker Betul. kan, dan itu menjadi kewajiban juga pemerintah untuk menyiapkan masker. Ya saya kira itu ya kesadaran masyarakat untuk bersama-sama dengan pemerintah. Ya. Pak Ketua, ini baru-baru kita dengar kepolisian dan kejaksaan itu fokus untuk menyelidiki terkait dugaan penyalahgunaan dana COVID di beberapa daerah di Sulawesi Utara. Menurut Pak Ketua, kira-kira apa sarannya Pak Ketua terkait pelaksanaan penggunaan anggaran COVID ini tidak disalahgunakan? Iya betul. Jadi itu menjadi juga perenungan bagi kita yang dipercayakan di satu sistem. Iya. Ya, sebenarnya itu semua di dalam sistem itu sudah diatur. Kalau kita mengikuti apa yang sudah menjadi patokan-patokan di dalamnya, tidak mungkin dia salah jalan kan? Sekarang enak, sebab digunakan teknologi yang luar biasa. Ada yang namanya kalau pembelanjaan itu e-katalog, Iya. kan? Sehingga kewajaran itu bisa kita dapat. Dan sudah tidak alasan lagi sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada waktu dana COVID itu dikucurkan, kan tinggal lihat kebutuhan masyarakat apa. Iya. Kayak provinsi kemarin kan cukup besar. Iya. Terus lihat angka kewajaran yang ditetapkan oleh e-katalog itu. Misalnya beras 5 kilo. Kalau harga pasaran 1 kilo 9.000, nggak bisa dong kita taruh 10.000. Itu Atau kan. 15.000, Jadi semua ya. kalau ikut, sebenarnya sudah ada sistem. Iya. Makanya itu untuk menghindari penyelewengan itu diciptakan sistem. Dan kalau ikut sistem, itu saya kasih contoh Jakarta kan. Iya. Dulu waktu Pak Ahok, semua diciptakan sistem. Teknologi sekarang memungkinkan. Iya. Kasih sistem ini. Jadi kalau enggak Ikuti. kita bisa sesuai dengan tuh yang sudah dipatokan. Misalnya untuk penyebaran bansos. Itu bisa ketahuan kan di sistem. Nah, di Sulawesi Utara kemarin langsung luar biasa. Dipakailah lewat jalur keagamaan, institusi agama, toh. Ini untuk menghindari karena orang kita di dalam masyarakat Sulawesi Utara kan ada banyak pilihan politik. Betul. Ada berapa politik sini, partai politik sini kan. Kalau lewat
institusi gereja, masjid itu tidak ada lihat Partai. latar tidak. belakang partai politik. Semua. Semua terima. Iya. Dan ya di provinsi puji Tuhan semua jalan ya bagus ya. Ternyata dari audit BPK tidak ada temuan-temuan. Toh? Ya lancar, tapi ada beberapa daerah yang menjadi catatan. Iya. Itu saya kira nanti mereka juga harus introspeksi diri untuk memperbaiki kan. Kok bisa ada daerah lain, kabupaten kota lain bisa mempertanggungjawabkan dengan lancar nih penyaluran dana Covid. Kenapa di daerah saya tidak bisa, ya kan? Iya. Malah ada satu daerah yang saya kurang etis kalau mau sebut, tapi masyarakat sudah tahu. Wah itu cukup besar ya temuannya. Beberapa puluh M, 62 M ya, ya 56 M, nah, ya kan? Iya, iya. Tapi kalau semua ikut jalur yang sudah ditetapkan, patokan-patokan, saya kira itu akan tidak bisa terjadi ya.